Eh, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Arifin, SEMSI, selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Ibu Yuni Astuti MBA, selaku Direktur Galeri Investasi Syariah PB UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Kak Vela Lestesia Vina, selaku Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, sekaligus sebagai pemateri kita pada kegiatan diskusi internal siang hari ini. Yang saya hormati Rantiari Uza 4 Hisriana Mula, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi internal pada siang hari ini, dan tentunya rekan-rekan yang saya banggakan. Saya Nur Hamariah, selaku Master of Ceremony pada diskusi internal siang hari ini. Sebelum acara diperkenalkan, saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh Kak Vela Lestesia Vina, selaku Equity Analyst Indo Premier Sekuritas. Yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan diskusi internal kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kepada Kak Ranti, waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Ariusa Ambat Hisriana Mula dari staf Divisi Edukasi selaku moderator pada siang hari ini. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kami dari rekan-rekan KSPM FEBI UIN Raden Masaid Surakarta dapat melaksanakan diskusi internal bersama Mbak Vela Lestesia Vina selaku Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas pada Zoom meeting dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pembicara kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Vela, apa kabarnya? Siang Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Mbak. Amin. Nah, aku juga ingin menyapa teman-teman KSPM nih, pakai pantun. Ke Pasar Klewer beli daster. Gimana nih kabarnya Sobat Twizer? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sepertinya teman-teman dari teman-teman KSPM juga udah nggak sabar nih Mbak untuk langsung mengikuti diskusi internal pada siang hari ini. Langsung saja kita mulai ya Mbak, diskusi internal kali ini dengan tema isu resesi menerpa, investor pemula harus bagaimana.
Nah, kepada Mbak Vela, kami persilahkan. Oke, makasih Mbak. Nah, terima kasih untuk waktunya. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngundang lagi ya. Sebelumnya kalau nggak salah minggu lalu saya juga ada ngisi ya teman-teman ya. Terkait market update ya kalau nggak salah ya. Oke, cuma memang untuk hari ini kita akan membahas temanya tentang resesi ini. Kira-kira kalau misalnya resesi, investor pemula harus gimana sih gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin resesi itu kan salah satu indikator kesehatan ekonomi yang sebenarnya lah gitu. Atau kita juga bisa bilang resesi itu sebuah kondisi di mana yang menggambarkan kondisi ekonomi kita itu seperti apa sih gitu. Jadi kata kuncinya adalah kondisi ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin resesi ya kita akan ngobrolin tentang gimana sih kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin gimana sih kondisi ekonomi saat ini, kurang lebih harusnya sih ini kan dari galeri investasi ya. Kemarin saya kebetulan ngisi di sini juga dan kalau nggak salah yang ada ini juga galeri investasi ya. Nah, sebenarnya sih kurang lebih akan sama aja ya untuk terkait data ekonominya. Cuma mungkin di materi kali ini saya cuma pengen update aja untuk info-info terbarunya aja gitu. Tapi so far kalau kita ngomongin resesi kita harus tahu dulu sekarang kondisinya lagi gimana, di global lagi gimana sih gitu, di Indonesia juga lagi gimana. Dan yang dimaksud resesi itu gimana sih gitu. Oke, mungkin saya sambil share PPT ya. Silahkan Mbak Vela. Wait ya guys, ini Mbak Velanya mental. Baik, Mas. Sambil menunggu Mbak Vela, ini nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa banget disiapkan pertanyaannya ya, bisa langsung on mic ataupun ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Ya, ini kan Mbak Vela kan waktunya mepet juga, cuman bisa sampai 2:30 karena jam 3 kan closing market, untuk analis kan harus standby nih. Jadi mungkin materinya dikit aja kali ya, karena kan konsepnya diskusi, mungkin diperbanyak tanya jawabnya aja yang teman-teman masih ganjel. Begitu. Oke. Baik, Mas. Oke, halo. Sorry Mbak, udah jelas ya. Udah ini ya, sorry tadi barusan ada gangguan koneksi. Kebetulan di sini lagi hujan deras banget nih di Jakarta, jadi agak terganggu. Saya coba ulang izin share ya. Untuk materi saya udah kelihatan belum ya share screen-nya Mbak? Belum Mbak Vela. Oh belum. Oke, udah. Oke. Ya udah. Ya. Ya, sebentar. Ya, mungkin saya ulangi sedikit ya teman-teman, bahwa kalau misalnya kita ngebahas tentang resesi, maka yang perlu kita ketahui adalah tentang kondisi ekonomi, karena seperti yang kita ketahui resesi itu adalah kondisi di mana ekonomi kita itu, sebuah kondisi di mana suatu negara itu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi gitu ya, di mana terjadi secara berturut-turut dan kemudian juga terjadi beberapa kondisi yang kurang baik gitu, misalnya ada ditandai dengan inflasi yang cukup tinggi, kemudian juga penurunan pertumbuhan dan yang lainnya gitu ya. Jadi memang
resesi ini sesuatu yang sebenarnya sangat dihindari oleh pelaku pasar dan juga masyarakat seluruh dunia sebenarnya ya gitu. Cuma memang di 2022 ini isu resesi itu sangat kencang sekali gitu ya. Sebenarnya kalau untuk resesi ini itu lebih banyak terjadi isunya itu adalah di luar negeri ya, terutama di US, di Eropa dan yang lainnya. Tapi karena market kita itu saling keterkaitan satu sama lain, banyak yang menghubungkan juga resesi ini akan terjadi di Indonesia. Nah, untuk resesi sendiri, untuk kondisi ekonomi global sendiri, sebenarnya itu kemarin di sesi sebelum ini kita sudah sempat bahas ya bahwa urutannya itu resesi kali ini, ancaman resesi saat ini itu terjadi karena apa sih? Terjadi yang pertama itu sebenarnya adalah dari gelombang COVID ya. Kemarin saya juga sudah memberikan sedikit data bahwa terjadinya COVID-19 di akhir 2019, 2020 awal hingga 2022 hingga saat ini menjadi salah satu pemicu utama turunnya perekonomian dunia gitu ya. Meskipun di 2022 ini kemudian sempat agak naik, tapi di 2022 juga ada perang ya, ada perang antara Ukraina dan juga Rusia. Nah, karena memang di Rusia dan Ukraina ini merupakan salah satu negara yang mengekspor komoditas, salah satu yang terbesar di Eropa dan juga di dunia, maka adanya perang ini memicu negara-negara kemudian memicu krisis energi gitu ya. Nah, krisis energi inilah yang kemudian memicu inflasi di berbagai belahan dunia gitu ya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa sih isu resesi ini sekarang kemudian terjadi gitu. Nah, di sini saya cuma pengen meng-highlight aja tentang kondisi pasar modal gitu. Nah, kenapa kita penting untuk meng-highlight kondisi pasar modal? Karena teman-teman, pasar modal itu adalah salah satu sektor yang leading gitu ya. Jadi memang apa yang akan terjadi di market, apa yang terjadi di kondisi ekonomi kita itu biasanya akan tergambar atau tercermin di pasar modal dulu gitu. Jadi kalau misalnya akan ada resesi ataupun kondisi ekonomi akan uptrend, itu biasanya akan terlihat di pasar modal duluan. Jadi dia merupakan salah satu indikator leading untuk ekonomi gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya kalau ini hanya untuk statistik pasar untuk mingguan ya. So far sebenarnya untuk selama tahun 2022 ini kita cukup bervariasi ya, tapi memang di akhir 2022 ini agak sedikit ada penurunan sedikit-sedikit, tapi indeks kita itu masih bertahan di zona aman, di mana zona aman untuk indeks kita itu di level 7.000-an gitu. Meskipun beberapa hari ini sempat agak turun di level 6.900, 6.800, tapi fasenya itu bisa dibilang masih cukup sideways di level 6.800 sampai 7.000-an gitu ya. Jadi sebenarnya so far market kita netral gitu ya, tidak sedang dalam kondisi yang terpuruk banget atau tidak sedang dalam kondisi yang bagus banget juga gitu ya. Alasannya kenapa nanti kita akan bahas gitu. Nah, kalau untuk secara mingguan sendiri teman-teman, indeks kita itu kan sekarang sudah terbagi menjadi beberapa sektor ya. Dan kalau kita lihat di sini secara mingguan memang sektor-sektor yang mengalami pelemahan paling tinggi itu adalah sektor teknologi ya, diikuti juga dengan sektor infrastruktur, keuangan ya, keuangan ini juga jadi salah satu sektor yang terkoreksi akhir-akhir ini gitu. Nah, alasannya kenapa nanti kita coba akan bahas gitu ya, tapi kalau untuk sektor yang masih paling menguat hingga akhir tahun ini itu masih dipimpin oleh sektor energi gitu ya. Sektor energi ini banyak kaitannya dengan komoditas gitu kan. Nah, nanti juga kita akan lihat gimana sih kinerja komoditas gitu ya. Nah, sentimen penggerak untuk indeks di akhir tahun ini untuk bursa kita itu apa aja sih sebenarnya gitu ya. Kita punya beberapa sentimen positif dan juga sentimen negatif. Nah, untuk sentimen positif untuk market kita itu datang dari dalam negeri dan juga datang dari global ya. Kalau yang pertama itu datang dari dalam negeri itu terkait inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi. Jadi inflasi kita itu kemarin sudah dirilis dan ternyata inflasinya itu lebih rendah gitu ya. Kemudian
data manufaktur kita itu masih cukup ekspansif, nanti kita akan lihat datanya. Kemudian the Fed ini ada potensi untuk menurunkan besaran kenaikan suku bunga ya. Nah ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh market. Nah nanti kita juga akan bahas. Kemudian adanya ekspektasi dilonggarkannya kebijakan zero COVID di China, dan kemudian ada harga komoditas dan juga ada kalau spesifik isu di market sendiri ada rebalancing index. Nah, tetapi ada juga beberapa sentimen negatif nih untuk akhir tahun ini, di mana sentimen negatifnya itu adalah sektor teknologi yang masih terus tertekan gitu ya. Jadi tadi kalau kita lihat kan sektor yang paling tertekan tadi sektor teknologi ya. Kemudian ada demonstrasi di China ya terkait zero COVID policy-nya, dan kemudian ada aksi jual investor asing. Nah, teman-teman, ini perlu kita lihat ya. Jadi kalau kita ngomongin resesi untuk di Indonesia sendiri, itu salah satu indikator kita melihat adanya resesi itu berkaitan juga dengan inflasi. Kenapa? Karena kalau misalnya inflasinya sangat tinggi, ini akan menyebabkan pertumbuhan domestik dari suatu negara itu akan turun. Nah, jadi kalau kita mau melihat resesi, itu kita harus lihat inflasinya dulu. Inflasi yang semakin tinggi itu berpotensi menimbulkan resesi. Nah, kalau kita lihat di sini, bulan November 2022, ternyata inflasi kita itu relatif turun ya teman-teman. Inflasi tertinggi kita secara year on year untuk bulannya itu tertinggi di bulan September 2022, di mana bulan September 2022 itu inflasinya adalah sebesar 5,95%. Sementara untuk bulan Oktober dan bulan November ini inflasinya sudah mulai turun, dan itu juga lumayan dari 5,95 ke 5,71, dan terakhir November kemarin di 5,42. Nah, meskipun cukup tinggi di bulan September, teman-teman perlu tahu bahwa inflasi ini itu apa sih? Inflasi itu kan kenaikan harga-harga barang-barang secara bersamaan ya. Nah, barang-barang yang naik itu apa gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, ternyata inflasi itu terjadi kemarin untuk bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, dan yang lainnya. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi oleh oleh BPS, itu ternyata sebenarnya inflasi di bulan September, memang ini, kalau teman-teman pantau, kemarin di bulan September, Oktober, November itu kan isunya adalah kenaikan BBM ya. Jadi memang pemerintah kemarin akhirnya menaikkan BBM. Nah, kenaikan inflasi di Indonesia di bulan September, Oktober, November, September kemarin itu banyak yang mengkaitkan dengan kenaikan BBM. Jangan-jangan inflasi ini karena kenaikan BBM gitu ya. Nah, kalau misalnya inflasinya terjadi karena kenaikan BBM, maka akan merambah ke banyak sektor dan konteksnya akan jadi negatif. Nah, tapi ternyata setelah BPS merilis data inflasi di bulan September kemarin, ternyata diketahui bahwa inflasi yang terjadi di bulan September ini kemarin bukan karena kenaikan BBM gitu. BBM berpengaruh tapi ternyata tidak terlalu besar. Ternyata kenaikan inflasi di bulan September ini adalah lebih ke karena adanya panen yang adanya faktor cuaca. Jadi tadi kan saya bilang bahwa inflasinya itu paling banyak itu disebabkan oleh barang-barang pokok ya, barang-barang pangan seperti bawang merah, kemudian cabai dan yang lainnya. Nah, kebetulan di bulan-bulan ini itu sudah masuk musim penghujan yang dimana terjadi gagal panen dan yang lainnya. Jadi faktornya lebih ke faktor alam. Ternyata bukan karena kenaikan harga energi gitu, dan ini berarti menunjukkan bahwa ini cukup wajar. Kenapa? Karena memang kalau di Indonesia sendiri kalau kita bilang cuaca, ini salah satu yang mengancam adalah cuaca curah hujan yang cukup tinggi dan yang lain-lainnya. Jadi poin yang bisa kita ambil di sini adalah ternyata inflasi kita yang tinggi itu relatif aman karena bukan karena krisis, tetapi lebih ke karena faktor cuaca. Nah, ini kemudian tercermin dari inflasi di bulan Oktober dan November yang mulai turun. Kenapa kok inflasinya bisa turun? Karena memang secara cuaca ini mulai adanya secara permintaan dan penawaran, mulai adanya stabilisasi gitu. Jadi memang sudah mulai stabil nih, harga-harga cabai, harga-harga yang lain sudah mulai turun, dan ini bisa dibilang cukup positif ya, cukup positif untuk indeks kita gitu. Nah, untuk bulan November sendiri inflasinya tercatat di level 5,42%, turun dari 5,7%. Gitu. Nah, secara bulanan sih inflasinya naik, tapi naiknya cukup tipis setelah sebelumnya itu mengalami deflasi. Jadi memang
Ini cukup positif ya. Jadi kalau kita lihat dari inflasi sendiri, kita juga secara rata-rata masih di level 5%-an. Dan ini cukup stabil ya, teman-teman semua. Inflasi di angka 5,4 ini cukup stabil, meskipun relatif tinggi, tapi kita bisa bilang cukup stabil. Jadi kalau kita melihat resesi dari inflasi ini, harusnya sih ini bukan merupakan indikator yang menunjukkan data yang tidak terlalu menunjukkan bahwa akan ada resesi gitu ya di Indonesia. Oke, kemudian data manufaktur gitu ya. Jadi data manufaktur itu kurang lebih adalah PMI, Manufacturing Index. Jadi kita biasanya dalam melihat kinerja ekonomi kita melihat nilai PMI. Jadi PMI ini itu kita lihat untuk melihat kinerja manufaktur. Kinerja manufaktur yang baik itu ditandai dengan PMI yang berada di level di atas 50. Jadi kalau misalnya di atas masih di angka 50, ini bisa kita bilang perekonomian kita sedang sehat, sedang oke, sedang ekspansif. Tapi kalau misalnya angkanya di bawah 50, maka bisa kita bilang bahwa wah, ada indikasi bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Dari tabel di sini sejak bulan November 2021 dan November 2022, PMI kita relatif aman, meskipun memang di bulan November kemarin ada penurunan PMI dari level 51,8 ke level 50,3 gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat di sini ternyata penurunan ini itu disebabkan oleh turunnya keyakinan berbisnis akibat kekhawatiran akan prospek ekonomi ke depan gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari PMI sih agak sedikit was-was ya, tapi apakah ini benar-benar akan memicu resesi? Sepertinya kalau kita lihat angkanya masih di atas 50, harusnya PMI ini masih cukup aman ya, hanya ada koreksi sedikit gitu. Jadi saya lihat sih belum ada indikasi akan ada resesi kalau kita lihat dari indikator PMI gitu, karena angkanya masih di level 50,3. Kalau misalnya nanti masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di sini. Nah, kemudian itu kan tadi kinerja domestik ya, inflasinya aman, PMI-nya aman. Nah, sekarang gimana dengan kinerja atau inflasi di negara lain gitu, misalnya di sini US gitu ya, karena kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya US inflasinya sangat tinggi dan terjadi resesi atau pertumbuhan PDB-nya itu turun, maka yang terjadi itu Indonesia akan ikutan kena. Kenapa? Karena US itu merupakan salah satu importer terbesar kita gitu ya. Jadi mitra dagang kita yang sangat besar diikuti oleh China dan India gitu. Nah, teman-teman, kalau untuk ekspektasi kenaikan FFR ini sentimennya positif ya. Jadi gini teman-teman, saya ulangi sedikit, di mana kalau saat ini kan kita tahu bahwa inflasi di US itu ada di level 8%-an ke atas gitu ya. Jadi ini level yang sangat tinggi. Karena inflasi US itu seharusnya itu biasanya itu hanya di level 2%-an sebelum pandemi. Nah, 8% ini sangat tinggi. Nah, inflasi ini terjadi karena adanya krisis energi, kita tahu ya. Nah, karena inflasi yang begitu tinggi ini, maka Bank Sentral dalam hal ini The Fed itu perlu melakukan kebijakan yang membuat suku bunga kemudian menjadi turun. Yang membuat inflasi menjadi turun. Salah satu kebijakan yang dilakukan itu adalah menaikkan suku bunga acuan. Nah, dengan suku bunga acuan yang tinggi, maka diharapkan inflasinya turun. Kenapa? Karena konsumsi masyarakat itu kan nantinya akan turun kalau misalnya suku bunganya tinggi, akan lebih memilih untuk menggunakan dananya untuk ditabung, ataupun dia tidak akan ada konsumsi yang berlebihan gitu, sehingga kalau tidak ada konsumsi yang berlebihan maka harga-harga akan turun. Nah, kalau harga-harga turun, inflasinya kan juga turun. Nah, sebenarnya kan ini positif kalau misalnya kita melihat dari segi US sendiri. Tapi teman-teman, kalau bagi masyarakat dunia, kita sendiri melihat bahwa kalau misalnya inflasinya tinggi, kemudian The Fed mulai naikin suku bunga yang sangat tinggi, ini dipandangnya negatif ke negara-negara lain. Kenapa dipandangnya negatif? Karena gini, kalau misalnya suku bunga di US itu tinggi, maka investor asing yang tadinya meletakkan dananya ke negara-negara emerging market, salah satunya seperti Indonesia, maka mereka itu biasanya akan narik dananya dan kemudian memindahkan dananya ke US.
Jadi kalau misalnya suku bunganya tinggi, berarti ada potensi dana asing itu keluar lebih banyak di negara kita. Maka ini jadinya negatif. Maka sebagai investor di pasar modal Indonesia, kita rata-rata investor di negara-negara emerging market itu lebih berharap kalau The Fed itu nggak naikin suku bunga gitu. Kalau bisa, kalaupun naikin suku bunga, naikinnya kecil aja. Biar apa? Biar dana asing itu tetap masuk di Indonesia gitu. Nah, ini ada kabar positif di mana ternyata kemarin setelah ada rapat The Fed itu ada indikasi atau ada potensi bahwa The Fed itu hanya akan menaikkan sebesar 50 basis poin untuk suku bunga. Biasanya 4 bulan terakhir ini mereka menaikkan sekitar 75 basis poin. Nah, ini kan lumayan besar. Nah, kenaikan ini membuat dana asing itu keluar cukup banyak. Nah, dengan The Fed yang hanya naikin jadi 50 basis poin, harapannya investor masih akan tetap di Indonesia. Nah, ini berarti kan positif ya untuk Indonesia. Artinya kalau kita lihat dari kebijakan The Fed terkait suku bunga, sepertinya ini memberi sinyal positif bahwa oh iya, Indonesia artinya sekarang kalau kita ngomongin resesi berarti aman lagi nih gitu ya. Tadi inflasi kita udah bahas, PMI itu aman juga, dan kebijakan The Fed juga aman nih. Berarti artinya sampai sini kita masih sepakat bahwa oke, kondisi Indonesia sebenarnya belum bisa dibilang resesi ya, karena dari beberapa indikator tadi semuanya belum ada yang centang gitu untuk bilang bahwa Indonesia akan resesi. Next, kalau terkait kinerja komoditas gimana gitu? Apakah Indonesia akan resesi dengan kinerja komoditas saat ini gitu? Sejauh ini kita melihat. Sorry Mbak Bella. Ya. Slide-nya masih di nomor 2 ya? Enggak nih, udah bergerak kok. Saya udah di komoditas, benar? Di sini tampilannya masih nomor 2, Mbak. Oh, saya sih ini udah di. Ini ya. Oke, coba saya stop dulu ya. Oke. Saya coba lagi. Oke, saya coba share lagi karena di saya dari tadi harusnya sih aman ya PPT-nya ya. Oke. Oke, aman. Sudah muncul. Oke, sudah. Oke. Baik, Mas Wisnu. Ini kita terkait komoditas ya gitu. Jadi kita coba bahas tentang komoditas. Gimana sih kinerja komoditas gitu? Apa kinerjanya cukup buruk atau cukup baik? Sebelum kita membahas kinerja komoditasnya dulu, kita bahas sedikit kenapa komoditas ini menjadi indikator juga apakah Indonesia atau kita bisa bilang akan resesi atau enggak gitu. Jadi ini teman-teman, resesi itu kenapa berkaitan juga dengan komoditas? Karena ini berkaitan dengan energi. Dan karena lebih spesifiknya Indonesia itu salah satu negara penghasil komoditas terbesar di dunia. Dan cadangan devisa kita ya, penerimaan negara kita itu sangat besar sekali dan bisa dibilang paling tinggi itu adalah dari kinerja sektor komoditas gitu ya, termasuk di dalamnya batu bara, nikel, timah, emas, dan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya harga komoditasnya ini turun atau kinerjanya tidak baik, maka akan berpengaruh ke penerimaan kita. Kalau penerimaan kita berpengaruh, maka yang terjadi adalah PDB kita akan turun. Kalau PDB kita turun berturut-turut, nah inilah yang disebut terjadi resesi. Nah, for your information bahwa di 2021-2022 penerimaan kita untuk komoditas itu besar sekali. Bahkan kalau teman-teman lihat cadangan devisa kita itu bisa dibilang sangat tinggi dan dengan kinerja neraca perdagangan kita itu surplus ya, setelah sebelumnya defisit gitu ya. Nah, kita itu surplus, beberapa kuartal ini surplus, dan surplus terbesar itu disumbang dari sektor komoditas, utamanya di sini mungkin batu bara. Kenapa kok gede banget? Karena kalau kita lihat di sini kinerja atau harga batu bara itu sangat tinggi sekali ya di tahun ini dan tahun kemarin. Jadi rata-rata harga batu bara itu di tahun 2022 ini itu sudah di atas level 300 US dollar per barel. Bahkan ini kemarin 1 Desember 2022 itu ditutup di 385 US dollar per barel. Sebagai informasi juga, batu bara itu pernah menyentuh angka 100-an US dollar per barel, bahkan sempat pernah di bawah 100
dolar per barel waktu COVID gitu ya, karena permintaan akan batu bara nggak ada. Nah, bayangkan di harga rata-rata 200-an US dollar per barel, sekarang harga batu bara di level 385 US dollar per barel, bahkan pernah di harga 400 US dollar per barel, yang artinya naik 2-3 kali lipat dari harga sebelumnya. Ini memberi dampak yang sangat besar terhadap Indonesia, gitu ya, sehingga membuat Indonesia ini kebanjiran berkah lah, bisa dibilang dapat harga batubara yang sangat tinggi, sehingga PDB-nya Indonesia bisa dibilang cukup bagus gitu. Kenapa sih kok harga batubara dan harga komoditas lain naik cukup tinggi gitu? Buat teman-teman yang kemarin ikut sesi saya di kampus juga terkait market update, harusnya tahu bahwa perang Rusia Ukraina ini membuat domino efek krisis energi. Kenapa? Karena Rusia itu merupakan salah satu penghasil komoditas terbesar di dunia, salah satunya, terutama untuk batu bara itu ketiga, kemudian untuk nikel dan juga untuk timah dan beberapa komoditas lain. Nah, teman-teman tahu ya bahwa Eropa itu kan sebenarnya mereka sudah mulai mau berpindah ke energi terbarukan. Mereka sudah mulai nggak mau pakai batu bara. Makanya kalau teman-teman ikutin beritanya, sebenarnya sebelum COVID batu bara itu harganya udah mulai turun karena ada anggapan bahwa batu bara udah nggak ada yang minat karena semua orang udah pindah ke energi terbarukan, karena energi fosil kayak batu bara itu kan nggak bagus buat lingkungan gitu. Dan hampir mayoritas di Eropa semuanya udah pada pindah. Dan di Eropa itu ternyata 50% kebutuhan energinya itu kan dari gas. Gas itu mana suplai 50%-nya itu dari Rusia. Antara Eropa dan antara Rusia dan Ukraina, maka membuat negara-negara Eropa dan juga Amerika ini kemudian memboikot hasil bumi atau komoditas Rusia. Yang terjadi adalah Rusia nggak punya sumber bahan bakar gitu ya, nggak punya sumber energi gitu. Nah, akhirnya memaksa Rusia dan juga beberapa negara lain untuk kembali ke energi fosil atau batu bara. Nah, mereka harus minta kemana gitu, karena Rusia nggak bisa ekspor gas atau batu bara atau yang lainnya, maka dia akan butuh ekspor dari negara-negara penghasil lain seperti Indonesia ataupun Australia. Nah, kalau hukum permintaan dan penawaran ya, kalau misalnya yang minta banyak sekali sementara barangnya terbatas, maka harganya kan naik luar biasa. Nah, kita ekspor ditopang mayoritas oleh batu bara. Nah, kenaikan ini yang membuat devisa kita itu naik tinggi sekali gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin resesi untuk tahun 2021-2022 ini bisa dibilang sebenarnya kita sedang bagus-bagusnya. Kenapa bagus-bagusnya? Karena penerimaan kita lagi gede banget. Seiring adanya perang ini dalam jangka pendek ini sebenarnya menguntungkan negara-negara eksportir komoditas seperti kita gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin resesi harusnya sih di level ini nggak ada ya. Justru kita sedang menerima berkah dari kenaikan komoditas. Tapi yang perlu diingat sebenarnya lebih pada ini teman-teman. Saya bisa bilang kalau untuk komoditas itu dia pisau ya. Satu sisi dia merupakan salah satu alasan kenapa tidak terjadi resesi, dan satu sisi lainnya dia juga sekaligus menjadi salah satu alasan kalau misalnya terjadi resesi berarti penyumbang utamanya adalah dari komoditas ini. Kenapa? Karena gini, tahun ini kita mendapatkan berkah yang banyak karena memang harga komoditasnya naik signifikan. Tapi tahun 2023 ada riset dari Kementerian Energi yang menyatakan bahwa ada potensi penurunan harga komoditas kita kurang lebih 6%-an untuk sektor energi, utamanya seperti batu bara dan yang lainnya. Nah, kalau tadi kita tarik kesimpulan bahwa kenaikan devisa kita, kenaikan surplus neraca dagang kita itu adalah dari sektor energi, maka kalau misalnya terjadi penurunan harga, maka ada potensi juga kita surplusnya jadi berkurang. Nah, ini membuat pertumbuhan kita diprediksi di 2023 justru malah akan turun daripada pertumbuhan sekarang karena memang sudah dianggap agak melandai. Jadi bisa dibilang mungkin yang agak sedikit dikhawatirkan adalah pada sektor ini. Tapi seharusnya kalau misalnya di tahun ini kondisinya bisa dimanfaatkan dengan baik dengan pemerintah, harusnya sih di 2023 hanya akan terjadi pelemahan tapi tidak sampai terjadi resesi gitu ya. Karena perlu
pelemahan yang lebih tinggi, yang lebih banyak untuk bilang bahwa negara itu akan resesi gitu. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang sudah kita paparkan tadi bahwa yang jadi red flag itu belum banyak gitu. Hanya ada mungkin lampu kuning aja gitu ya. Lampu kuning yang dimana kalau untuk komoditas kita harus bersiap-siap. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi penurunan harga komoditas, nah kita penerimanya nggak akan terlalu banyak. Hanya itu saja. Mungkin di poin ini gitu. Kemudian next-nya itu adalah kalau untuk indeks sendiri sebenarnya ini ada indeks MSCI, saya pikir nggak terlalu berpengaruh terhadap resesi. Nah, yang berpengaruh juga sebenarnya adalah ini teman-teman ya. Kalau di bursa kita atau terkait resesi itu adalah dana-dana investor asing yang diberikan ke dalam negeri. Nah, di sini untuk dananya itu investor asing kita bisa lihat ya teman-teman, investor asing ini adalah data mingguan. Per 2 Desember lalu itu investor asing itu menarik dananya kurang lebih 0,72 triliun ya untuk dalam kurun waktu 1 minggu, dan ini bisa dibilang net sell ya. Jadi kayak investor asing itu dia lebih banyak menjual sahamnya daripada membeli saham. Ini alasannya adalah apa? Alasannya karena memang ada indikasi suku bunga yang lebih bagus gitu di luar, sehingga mereka kemudian menarik dananya gitu ya, karena ada kekhawatiran akan resesi. Nah, tapi resesinya ini di mana gitu? Resesinya itu adalah di negara-negara seperti Eropa dan Amerika gitu. Jadi bukan di negara Indonesia gitu. Nah, justru karena di negara-negara itu ada potensi resesi, mereka mengambil dananya karena ada potensi bank-bank sentral di negara-negara lain itu akan menaikkan tingkat suku bunga. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tingkat suku bunganya naik, maka investor asing ini kemudian akan mengambil dananya untuk diinvestasikan keluar. Nah, kurang lebih update data ekonominya adalah ini. Nah, terus pertanyaan besarnya, lalu apa yang harus kita lakukan nih sebagai investor pemula gitu kalau terjadi resesi? Yang pertama saya ingin bilang bahwa berdasarkan data-data ekonomi yang sudah saya sampaikan tadi, sepertinya kalau kita ngomongin resesi di Indonesia ini masih agak jauh ya. Jadi saya bisa bilang bahwa sebenarnya itu hanya isu untuk resesi. Selama data-data ekonomi kita masih kuat, sebenarnya di Indonesia nggak ada resesi. Belum ada resesi dan semoga tidak. Nah, lalu yang akan terjadi di 2023 apa dong kalau nggak resesi? Kemungkinan kalau dari kita mengamatinya hanya akan terjadi perlambatan ekonomi. Beda ya perlambatan ekonomi dengan resesi. Karena kalau resesi itu penurunan PDB secara berturut-turut dan diikuti oleh daya beli masyarakat yang turun, kemudian ada berbagai kesengsaraan lah di masyarakat gitu. Nah, tapi kita hanya menganggap adanya kinerja yang agak sedikit menurun gitu. Itu pun terjadi karena memang di 2021 ini, di 2022 ini termasuk kita ekonominya sangat bagus karena tertolong dari harga komoditas yang sangat bagus gitu. Jadi kalau komoditasnya turun ya otomatis bisa jadi adanya perlambatan. Nah, yang harus dilakukan oleh investor pemula itu apa sih? Yang pertama itu adalah harusnya teman-teman bisa cermat dalam mengelola keuangannya ya. Kalau teman-teman ingin berinvestasi, teman-teman make sure bahwa teman-teman berinvestasi di sektor-sektor yang memang tidak terganggu dengan kinerja ekonomi ya, atau tidak terganggu sangat dengan kondisi ekonomi secara langsung gitu ya. Jadi memang pilihlah sektor-sektor yang memang di kondisi ekonomi apapun itu lebih aman gitu. Misalnya teman-teman jangan terlalu nafsu untuk investasi di sektor-sektor energi atau komoditas. Kenapa? Karena kalau di sektor-sektor ini kan teman-teman bisa dibilang sektornya sangat dipengaruhi oleh kondisi global ya. Nah, sementara kondisi global saat ini kalau kita lihat tadi nggak sedang baik-baik aja. Jadi teman-teman harus lebih mawas untuk itu. Kemudian jangan takut untuk berinvestasi malah kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi seperti ini, dengan menginvestasikan dana kita di instrumen yang tepat, maka kita akan bisa memaksimalkan laba gitu ya. Tetapi juga jangan menjadi greedy untuk mau investasi ke sektor-sektor yang sepertinya memberikan cuan yang besar. Misalnya tadi kalau saya bilang tiba-tiba ke sektor energi yang kita nggak tahu apa lagi naik tinggi gitu. Nah, itu harus agak dilihat ya. Karena kenapa? Karena
kalau misalnya tadi kita bilang, misalnya sekarang sektor yang paling unggul itu adalah sektor energi. Nah, teman-teman ngerasa bahwa, oh sektor energi kinerjanya lagi bagus banget nih, tanpa teman-teman melihat bahwa akan ada konsensus di mana energi harganya akan mulai turun. Nah, kalau misalnya teman-teman beli energi sekarang, itu kita bisa bilang di pucuknya, maka saat energi turun, teman-teman jadi akan rugi gitu ya. Dan seperti itu. Jadi mungkin pola pikir sih yang harus kita pahami. Jadi kalau untuk investor pemula, bisa lebih banyak memperhatikan kondisi ekonomi sebelum melakukan investasi. Gitu aja sih, mungkin kita coba lebih banyak di pertanyaan aja ya, kita ngobrol materi pembuka dari saya itu aja. Terima kasih. Mbak Vela, reminder Mbak, ini kurang waktunya 15 menit lagi sih Mbak. Mungkin mau langsung tanya jawab aja. Oke. Ya teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Vela atas materi yang telah disampaikan. Mungkin teman-teman KSPM nih itu menyimpan banyak pertanyaan ya. Nah, ada yang mau bertanya silahkan langsung on mic aja atau bisa ditulis di kolom komentar. Silahkan ya teman-teman. Oke, langsung saja saya mau bertanya, Mbak. Ini, Oke. Saya Sakardika, izin bertanya. Kan akhir-akhir ini, baru-baru ini kan Indonesia itu jadi tuan rumah G20 ya. Itu politik yang membahas tentang ekonomi dunia gitu. Lah, apakah G20 itu bisa mempengaruhi keberadaan resesi itu menjadi tidak ada gitu? Jadi meminimalisir adanya resesi gitu. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung dijawab aja mungkin Mbak ya. Langsung dijawab aja Mbak. Oke. Ya, makasih Mas Saka. Ya, tentunya harusnya idealnya pertemuan G20 itu bisa menjadi salah satu ajang untuk berdiskusi antar kepala negara. Jadi kan kalau kita lihat kemarin kepala negara yang datang cukup banyak ya, dan yang datang juga ada beberapa kepala-kepala negara yang memang punya pengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia. Misalnya apa? Misalnya kalau kita ngomongin Arab dan yang lainnya, negara-negara Timur Tengah itu mereka punya power terkait harga terkait pasokan minyak dunia gitu ya, karena kita tahu untuk minyak itu sendiri itu kan paling banyak disuplai oleh negara Timur Tengah. Jadi kalau misalnya di G20 kemarin bisa timbul kesepakatan bahwa mereka akan memberikan lebih banyak mensuplai minyak, maka kan otomatis harga minyak sendiri itu akan turun ya. Simpelnya seperti itu. Begitu juga dengan Indonesia. Dengan pertemuan ini, kalau misalnya terjadi yang namanya kesepakatan bahwa Indonesia atau beberapa negara lain itu akan mensuplai batu baranya atau sumber-sumber komoditasnya keluar dengan harga tertentu atau dengan kebijakan-kebijakan tertentu, kerjasama tertentu, tentunya ini bisa sangat sekali membuat potensi resesi itu akan turun gitu ya. Karena kan memang seperti yang tadi saya bilang, resesi ini terjadi sebenarnya bukan karena kinerja dalam negerinya sendiri itu yang buruk gitu, tapi lebih karena faktor-faktor eksternal gitu ya. Faktor eksternal seperti apa sih? Seperti tadi adanya krisis energi karena perang. Nah, krisis energi ya supaya nggak krisis gimana ya? Suplainya harus terpenuhi dong. Cara suplainya terpenuhi ya gimana ya? Harus ada kerjasama antara negara yang memang memiliki dan yang membutuhkan gitu. Nah, ini harus ada jalan temunya. Begitu juga dengan kerjasama dari negara lain. Misalnya isu-isu lain itu adalah terkait kebijakan politik di dalam negeri. Misalnya ada China yang menetapkan zero COVID policy gitu. Dengan adanya pertemuan di G20 kemarin, ada beberapa negara yang memang mungkin menawarkan bantuan atau yang lainnya gitu ya, yang bisa dipakai oleh China atau dipakai oleh negara-negara lain untuk menyelesaikan krisis di negaranya. Nah, ini bisa membuat resesi itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa dihindarkan. Oke, terima kasih Mbak. Sangat Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Vela. Nah, ini ada yang ingin bertanya lagi nih, Mas Nafis. Ingin bertanya, kalau kita punya saham downtrend, lebih baik dijual tidak ya? Karena ditakutkan tahun depan terjadi resesi, jadinya minus, begitu Mbak Vela? Iya,
Jadi gini, kalau kita membeli saham, balik lagi kita itu membeli untuk apa? Kalau kita membeli untuk investasi, maka kita harus lihat dulu potensi saham itu untuk jangka waktu yang kita tentukan. Kita kan kalau mau investasi kita udah harus tahu dong, kita tuh investasinya mau buat berapa lama sih gitu. Misalnya buat let's say 3 tahun atau 5 tahun. Kita harus melihat ada nggak sih dia potensi dalam 3 tahun ke depan itu terganggu oleh faktor eksternal. Misalnya kalau resesi ini faktor akan terganggu nih. Misalnya kalau kita investasi di perusahaan-perusahahan misalnya seperti Unilever deh gitu misalnya ya. Unilever ini kan dia lebih banyaknya produknya produk sabun. Nah kebetulan dia sedang downtrend nih sekarang. Nah dia downtrend produknya banyak sabun. Nah produk sabun ini dia berpengaruhnya kemana aja sih, yang dipengaruhi oleh apa aja sih gitu. Yang pertama yang jelas dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Jadi kalau misalnya resesi pasti dia kena ya. Tapi kan dia kebutuhan pokok gitu, kayak misalnya ada sabun, ada pasta gigi dan yang lainnya gitu. Apakah kemudian dia akan berpengaruh nggak ya? Tapi harusnya sih enggak gitu ya. Harusnya sih orang tetap pakai Pepsodent dong, harusnya tetap pakai sabun dong meskipun resesi gitu. Tapi bentar kita lihat lagi. Unilever itu sabun, bahannya dari apa? Bahannya itu ternyata itu dari minyak gitu ya. Kenapa? Minyak kelapa, CPO dan yang lainnya gitu. Nah kita harus lihat dulu CPO kira-kira untuk tahun depan 1-2 tahun ke depan itu suplainya terganggu nggak ya, harganya terganggu nggak ya, kalau misalnya ada resesi di luar terganggu nggak ya gitu. Kalau sekiranya adanya resesi di negara-negara lain itu membuat CPO harganya jadi naik, maka wah berarti kalau harganya naik kan laba Unilever sendiri kalau dia nggak naikin harga jual ketika bahan bakunya naik, maka dia akan rugi dong gitu. Wah berarti dia akan naikin harga jual dong, mau nggak mau kalau misalnya CPO-nya naik karena resesi ya. Kalau harga jualnya naik, kira-kira orang-orang yang pas dalam kondisi resesi atau kondisi perlambatan ekonomi akan mau beli Unilever nggak nih gitu. Nah itu harus kita pikirkan. Nah kita lihat faktor lain lagi gitu. Oke, kemungkinan sih karena dia bahan pokok orang tetap akan beli ya gitu. Tapi ada pesaing-pesaing yang lebih murah nggak gitu? Ternyata ada. Nah itu bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya untuk yang sahamnya downtrend, kalau untuk investasi, kalau teman-teman merasa bahwa justru dengan adanya resesi di luar negeri atau perlambatan ekonomi akan terdampak ya, kalau menurut saya lebih baik di cut loss aja gitu ya, atau mungkin dicicil jual saat agak naik harganya gitu ya, jadi bisa dilepas aja, opsinya bisa dilepas. Tapi kalau misalnya teman-teman investasi di saham-saham downtrend yang sebenarnya itu tidak akan terpengaruh banyak oleh kondisi ekonomi ke depan atau 2, 3, 4 tahun lagi justru malah akan bagus kalau saat di 2023 bisa dilewatin, saya pikir sih bisa malah justru cicil beli lagi ya. Jadi saat misalnya sahamnya lagi turun-turun banget ya udah beli lagi aja, jadikan ini kesempatan untuk teman-teman bisa nabung gitu. Kenapa? Karena valuasinya masih cukup oke gitu ya. Selama valuasinya oke sih saya pikir nggak masalah, asal tadi teman-teman bisa lihat faktor-faktor yang mempengaruhi saham itu nanti 2-3 tahun lagi akan tetap bagus itu ada gitu. Jadi semuanya depend on niatnya teman-teman gimana dan kondisi sahamnya apa gitu kurang lebih. Oke Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Vela. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Mas Nandorio. Nah, IHSG hari ini itu tercatat 6.700, padahal dulu IHSG sempat menyentuh ke angka 7.000. Nah, apakah akibat dari isu resesi ini dapat menyebabkan indeks saham menurun, Mbak Vela? Ya, tentunya kita harus balik lagi gini. Jadi kalau misalnya kita lihat indeks itu kan adalah IHSG itu adalah gabungan dari harga saham, seluruh harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, saham-saham saat ini yang tercatat itu lebih dari 700 saham. Nah, saham-saham yang paling mempengaruhi indeks sampai saat ini itu utamanya itu adalah satu sektor perbankan, ya. Yang kedua itu saham-saham yang berkapitalisasi besar seperti Telkom, Astra, kemudian saham-saham energi ya seperti Adro, kemudian juga Antam dan yang lainnya. Kemudian ada sektor-sektor seperti ASI dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin IHSG, nah kalau misalnya sektor-sektor yang punya
yang punya pengaruh ke indeks ini turun, maka yang terjadi adalah indeksnya kan juga turun. Nah, saat ini untuk akhir tahun ini, itu yang paling gede itu sebenarnya adalah perbankan dan juga energi. Nah, tadi kita tahu bahwa ada 2 isu besar di bulan Desember ini. Yang pertama adalah asing lagi mulai banyak keluar nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya di sini, asing ini lebih banyak keluar. Dan asing ini tuh punya saham paling banyak di mana sih? Dia paling banyak di bank. Jadi dia punya banyak di bank, dia punya banyak di Telkom, dia punya banyak di ASI, dia punya banyak di sektor energi. Nah, kalau asingnya mulai keluar nih, kalau kita bisa lihat nih di sini, ini yang merah ini adalah net sell-nya asing. Jadi asing paling banyak keluar di minggu ini itu di saham-saham energi, ada ADMR, Tebik, kemudian ASI, BBCA, Telkom, United Tractor. Nah, mereka banyak menjual sahamnya di sini. Padahal kalau teman-teman mau tahu, Telkom, BBCA, ASI ini adalah 3 saham yang masuk ke dalam 10 besar saham-saham yang paling berpengaruh ke indeks. Jadi kalau misalnya harga sahamnya turun, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah indeksnya juga turun. Jadi sekedar informasi juga, penurunan saham per hari ini 6.800 itu sebenarnya pengaruhnya itu kurang lebih kalau saya bisa bilang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena bank-banknya juga turun. Bank kenapa sih turun? Turun karena memang ada net sell dari asing. Jadi asingnya lumayan tinggi ngambil karena memang ada isu resesi, benar. Jadi jawabannya berpengaruh. Isu resesinya tapi bukan di Indonesia ya, tapi lebih ke isu resesi di negara-negara lain. Nah, kalau ada isu resesi tadi kan saya udah bilang biasanya bank sentralnya akan naikin suku bunga gitu. Jadi kalau ada negara lain yang misalnya US akan naikin suku bunga, mereka akan pindahkan dananya ke situ. Makanya banknya ini relatif turun. Yang kedua, yang untuk IHSG kenapa turun ini itu adalah kelanjutan dari pelemahan sektor teknologi. Kebetulan untuk sektor teknologi ini kalau kita lihat beberapa saham itu pengaruhnya sangat besar ke indeks gitu ya. Kalau kita lihat yang paling gede sebenarnya kan Goto. Nah ini Goto kan lagi ARB terus. Nah kebetulan beberapa shareholdernya Goto seperti Telkom dan juga Astra ini itu mereka itu salah satu pemegang saham terbesar. Nah, karena memang di Goto gitu ya, karena memang ada penurunan yang cukup dalam di saham Goto ini, maka yang terjadi adalah saham ini juga ikut turun gitu. Nah, karena saham-saham ini ikut turun, maka indeksnya juga ikut terkoreksi. Jadi jawabannya bisa ya, indeks ini akan bisa dipengaruhi oleh kondisi resesi yang di luar. Karena seperti yang tadi saya bilang, IHSG atau indeks kita itu adalah leading indikator kalau ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Vela. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hanif nih. Silahkan Mas Hanif. Jadi gini Mbak, menambahi apa yang penjelasan dari Mbak Vela tadi terkait Goto sendiri di sektor teknologi yang mempengaruhi saham-saham lainnya seperti Telkom, Astra Internasional, selain itu juga ada Bank Jago, itu kan semua saham yang ketika Goto lagi ARB berhari-hari ikutan juga tuh, mereka merah juga. Bahkan saya sendiri kemarin sempat menganalisa Arto, saya rasa udah disupport, ternyata ketika Goto ARB tembus juga supportnya. Alhasil ya cut loss sementara. Nah, yang saya tanyakan adalah saham-saham seperti itu, seperti Telkom, kemudian Astra Internasional, dan Arto itu sendiri kira-kira menarik lagi untuk dibeli kapan, Mbak? Karena kalau Telkom sendiri dari laporan keuangan dia masih menguntungkan, tapi masih rugi 3.000 triliun dari investasinya di Goto seperti itu, Mbak. Kira-kira harga berapa Telkom, kemudian Astra Internasional, dan Arto itu menarik lagi untuk dibeli, Mbak? Jadi gini, jawabnya itu sebenarnya pengaruhnya ada banyak ya. Ya mungkin saya cuma bisa jawab gini, kalau yang kita ngomongin Goto biasanya yang terkait yang mungkin sekarang banyak diperhatikan oleh investor itu seperti Telkom dan ASI. Alasannya kenapa? Karena memang mereka salah satu shareholder yang besar untuk Goto. Nah benar tadi kenapa Telkom itu masih rugi ya tadi ngomongnya, rugi sekitar 3 triliun sebenarnya, kalau rugi sekitar beberapa triliun karena investasi Goto. Tapi sebenarnya teman-teman perlu ingat, kalau secara fundamental, teman-teman nggak bisa bilang rugi, karena dikatakan rugi itu ketika Telkom itu sudah realize atau sudah menjual sahamnya Goto saat ini, maka dia bisa dibilang rugi. Kenapa? Karena dia membeli di harga yang tinggi, dia menjual di harga yang rendah.
Tapi kan faktanya sebenarnya Telkomnya ini kan nggak ngejual GoTo kan, artinya kerugian ini hanya di akuntansi atau ada penurunan aset aja gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kerugian itu secara investasi ya gitu. Itu secara investasi satu yang harus di note. Untuk kalau kita melihat fundamentalnya. Yang kedua, kalau kita lihat secara fundamental untuk operasional Telkom sendiri, ini kan sebenarnya nggak ada gangguan ya. Karena memang apapun yang terjadi dengan GoTo, operasional Telkom kan tetap berjalan. Meskipun GoTo bahkan nilainya 50 sendiri ya, si Telkom nggak ngaruh kan secara operasionalnya, tetap ada yang pakai data, tetap ada yang berlangganan IndiHome, jadi nggak ngaruh. Jadi sebenarnya kerugian Telkom ini sendiri itu adalah kerugian di akuntansi gitu, kerugian yang belum di-realize sebenarnya itu, potensi kerugian gitu. Itu satu yang perlu di teman-teman ingat gitu. Jadi harus dibedakan ya gitu. Kalau kita melihat secara fundamentalnya itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih harus beli Telkom gitu ya? Ada dua hal lagi yang pengen saya bilang. Kapan harus beli adalah sebenarnya gini. Kalau secara teknikal beli bisa. Kalau kita mau beli saham yang downtrend dan ditaikkan dia, karena dia ada di support dan sudah mulai ada tanda-tanda rebound. Nah, kalau kita Telkom sendiri, ini karena penurunannya memang kita bisa bilang ada potensi karena memang GoTo, maka kita harus make sure dulu kalau kita mau beli Telkom ya beli GoTo sudah mulai stabil. Stabilnya kapan sih stabilnya saat ini sudah nggak ARB terus gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu kenapa sih GoTo-nya ARB berkali-kali gitu. Ternyata jawabannya adalah karena memang adanya lockup saham yang udah dibuka. Kita tahu bahwa saham lockup sahamnya GoTo yang dibuka itu kan sekitar 1 miliar saham. Nah, yang udah dibeli saat ini itu baru sekitar 700-an juta lot. Jadi masih ada saham yang belum dijual gitu. Jadi ada beberapa saham yang belum dijual. Intinya yang pengen saya bilang adalah nanti teman-teman bisa cari sendiri jumlah lock-up-nya si GoTo berapa sih, sekarang udah berapa, teman-teman bisa riset sendiri. Tapi yang pengen saya bilang adalah sampai saat ini masih ada potensi GoTo itu akan ARB dan akan turun-turun terus gitu. Nah, kalau kita meyakini bahwa Telkom itu turun karena GoTo ya, kalau kita mau beli tunggu GoTo-nya stabil dulu gitu. Jadi selama GoTo-nya belum stabil ya mungkin kalau misalnya mau masuk ke NC dulu. Tapi kalau yang udah terlanjur punya banyak di Telkom sih saya pikir karena operasionalnya bagus ya nggak usah harus di cut loss. Malah kalau misalnya teman-teman punya uang lagi ya ditambah lagi, top up lagi aja gitu. Karena kan kalau semakin turun sahamnya teman-teman tambah, rata-rata harga saham yang teman-teman beli kan jadi turun juga ya. Nah, nanti saat Telkom ini sudah mulai stabil dan akan naik lagi kan potensi jual teman-teman jadi bertambah ya gitu. Ini akan teman-teman daripada teman-teman cuma tunggu doang, maka nanti saat Telkomnya naik teman-teman menunggu balik modal, bukannya malah gain gitu. Jadi kalau dari saya secara investasi begitu gitu. Kalau secara teknikal teman-teman mau masuk untuk trading ya tunggu ada tanda-tanda pembalikan aset. Apa sih pembalikan aset? Karena kita kaitkan dengan GoTo ya tunggu GoTo-nya stabil gitu. Saya pikir sejak yang bisa saya jawab itu dulu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Mbak Vera, waktunya kurang 5 menit. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi di Mbak Nike. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh aksi jual investor asing terhadap keputusan membeli investor lokal, Mbak? Terima kasih. Gini, tergantung seberapa besar proporsi investor asing itu di saham-saham yang itu punya. Misalnya nih, sekarang ini adalah top summary yang di chart saya itu top summary investor asing. Saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing itu adalah BBRI, BMRI, MBK, dan BBNI sampai saat ini. Ini selama dari 1 minggu terakhir. Dari tanggal 28 bulan 11 sampai tanggal 2 bulan 12. Nah, investor masih dibandingin mil 1,8 juta ya 370.000 sebagai macam. Kalau dengan saham di BRI sebanyak ini, maka pengaruhnya investor asing di sini ya sebanyak ini gitu. Jadi ketika investor asing kemudian
mengambil dananya gitu di saham-saham yang mereka punya kebanyakan di banking, maka kalau teman-teman punya banking ya teman-teman harus waspada gitu ya. Kalau teman-teman cuma butuh trading gitu ya, maka ya ada potensi sahamnya akan turun gitu. Kenapa? Karena ya yang jual banyak gitu. Kalau misalnya yang jual banyak kan harganya jadi turun gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat investasi, justru ketika ada kenaikan ini karena memang ada potensi, karena emang ada investor asing yang keluar, bukan karena operasionalnya yang buruk, ya balik kayak Telkom tadi, saya pikir yang bisa teman-teman lakukan adalah investor lokal ya tambah lagi aja gitu. Jadi kalau kita ngomong sebenarnya ya sejauh mana investor asing itu mempengaruhi saham-saham, ya cukup besar kalau misalnya investor itu banyak di saham itu gitu. Dan sebagai informasi sebenarnya investor asing di Indonesia saat ini itu nggak seperti tahun yang lalu di mana investor asing masih mendominasi pasar kita. Saat ini sih sebenarnya berdasarkan data dari berdasarkan data yang ada, itu investor domestik itu sekarang sudah lebih banyak daripada investor asing ya, sudah 50 sekian persen gitu. Tapi tetap aja proporsi untuk asing itu masih 40 persenan gitu, jadi masih cukup tinggi. Jadi kita masih tetap juga harus melihat investor asing, terutama kalau untuk investor asing di saham-saham perbankan sama LQ45 ya, itu mereka cukup banyak di situ. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih jawabannya, Mbak Vela. Baik, selanjutnya mungkin langsung bisa closing statement dari Mbak Vela ya. Oke, mungkin closing statement-nya dari saya adalah lagi-lagi saya pengen bilang untuk teman-teman, apalagi kita yang teman-teman dari JIS ya, teman-teman yang ekonomi, teman-teman yang memang memahami pasar modal, jangan panik gitu ketika orang ngomong resesi dan yang lainnya gitu. Teman-teman harus aware bahwa resesi itu apa sih, dan kita tuh harus berpatokan terhadap data gitu. Jadi kalau misalnya datanya itu masih baik-baik aja, apakah itu data saham, apakah itu data ekonomi gitu, saya pikir nggak perlu takut dengan isu resesi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah sebenarnya adalah riset gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai pelajar justru malah yang menyebarkan berita-berita bahwa oke, akan ada resesi nih, akan ada pertumbuhan saham ini gimana sebelum kita melakukan riset gitu. Jadi pesan saya aja, closing statement-nya adalah kunci utama dari pelajar, kunci utama dari kita pengamat pasar modal itu adalah riset gitu ya. Jadi jangan malas untuk baca berita, jangan malas untuk cari data. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mbak Vela. Nah, sebelum memasuki sesi selanjutnya, kita melakukan foto bersama terlebih dahulu ya Mbak. Teman-teman bisa on cam semua. Mohon maaf Mbak Vela, bisa stop share screen terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Mbak Vela. Saya ingatkan teman-teman untuk yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu ya, karena kita akan lakukan sesi foto bersama. Baik, langsung saja kita foto bersama ya, saya hitung. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mungkin bisa gaya bebas. Gaya bebas ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Vela Lestesia Vina selaku Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas yang telah berkenan menyampaikan materi pada diskusi internal bersama KSPM Febi Winda dan Mas Said Surakarta pada siang hari ini. Terima kasih banyak Mbak Vela. Makasih semuanya, sehat-sehat ya semuanya. Oke. Makasih. Saya izin live ya. Sesi Thank you Mbak Vela. selanjutnya
Saya serahkan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ranti atas waktunya yang sudah dikembalikan kepada saya. Karena waktu terbatas, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara diskusi internal pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ranti selaku moderator dan juga Kak Vela Lestesia selaku materi yang telah sharing dan memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Terima kasih juga kepada Mas Wisnu yang turut hadir. Terima kasih kepada rekan-rekan. Ya, sama-sama. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you teman-teman ya. Makasih Mas Wisnu. Iya. Mas Aka, saya kemarin ada email ke emailnya GI terkait laporan transaksi. Iya Mas, laporan apa? Laporan transaksi. Oh ya, Ya. ya. Nanti saya cek. Itu di email KSPM atau email Email Kisman? GI, email GIS. Email Saya lupa GIS, email oke. KSPM-nya soalnya. Oh iya. Ya nanti saya cek Mas. Oke, thank you ya semua. Terima kasih Mas. Makasih banyak.